Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan Muhammadiyah untuk kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kaderisasi Muhammadiyah. Jadi sebelum kita masuk materi, kita buka dulu kelas kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman melanjutkan pertemuan dengan Pak Edi waktu kemarin. Hari ini kita belajar tentang kaderisasi Muhammadiyah. Kaderisasi Muhammadiyah, kenapa sih kita harus tahu tentang kaderisasi Muhammadiyah? Karena terutama yang pertama, teman-teman semua kelas 12 siswa SMK Muhammadiyah, sehingga label Muhammadiyah itu akan tetap melekat pada diri kita, dan secara langsung ataupun tidak langsung teman-teman juga menjadi kader Muhammadiyah. Kalaupun tidak untuk menjadi pimpinan Muhammadiyah, maka teman-teman punya kewajiban untuk melaksanakan nilai-nilai keislaman yang sudah diberikan selama di sekolah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam yang mengemban misi dakwah. Di dalam organisasi terutama Muhammadiyah terdapat 3 komponen utama, yaitu pimpinan, kader, dan anggota. Hal yang tidak bisa dilepas yaitu kader. Teman-teman, Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah punya misi dakwah. Nah, misi dakwah ini yang harus kemudian diteruskan oleh kita semua sebagai kader Muhammadiyah. Nilai-nilai dakwah ini adalah nilai-nilai dakwah Islam, yaitu berupa nilai-nilai kebaikan yang kemudian bisa kita sebarkan di lingkungan Muhammadiyah maupun di lingkungan masyarakat, karena kita membawa misi dakwah Islam terlepas dari berbagai perbedaan organisasi pergerakan. Nah, apa itu kader? Kader itu ternyata berasal dari bahasa Perancis. Kadri, yang kemudian artinya adalah anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan, serta mendampingi di sekalian kepemimpinan. Jadi jelas, karena kader adalah orang terpilih, maka tentu mereka adalah orang berkualitas. Biasanya, kalau di dalam satu organisasi banyak nih awalnya anggotanya, tapi kemudian hanya tinggal beberapa yang berupa anggota inti. Nah, anggota inilah yang kemudian disebut sebagai kader. Dan tentu kader ini karena memang sudah ditempa dengan baik di dalam lingkungan organisasi, maka dia juga punya kualitas, yang mana ini menjadi salah satu tujuan organisasi. Muhammadiyah sebagai organisasi kader. Nah, selain Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, organisasi Islam, ternyata Muhammadiyah juga sebagai organisasi kader. Yaitu dulu awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebagai pendiri Muhammadiyah itu sudah memikirkan langkah ke depannya Muhammadiyah itu mau dibawa kemana dan bagaimana. Maka beliau ini tidak bekerja sendirian, dia mengajak pemuda-pemuda di sekitar tempat tinggal beliau untuk ngaji bareng. Dan ngaji bareng inilah salah satu bagaimana beliau memikirkan fungsi dan keberadaan kader dan anggota juga berlangsungnya organisasi ke depan. Proses pembinaan kader Muhammadiyah telah dilaksanakan melalui berbagai upaya dan media. Nah, upaya yang dilakukan itu adalah salah satunya membangun kompetensi dan belajar dalam mengembangkan upaya mengembangkan misi gerakan Muhammadiyah dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Artinya, umat Islam itu, atau agama Islam, itu butuh orang seperti apa untuk melanjutkan misi dan cita-cita dakwahnya. Maka salah satu caranya adalah Muhammadiyah ini membentuk orang-orang yang kemudian dibangun secara kualitas agar mereka siap untuk mengembangkan misi gerakan Islam. Tentu bukan orang sembarangan, tetapi orang-orang inilah yang kemudian dibekali dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama, agar mereka bisa berkiprah di dalam kehidupan masyarakat, juga secara khusus memajukan Islam. Tujuan perkaderan Muhammadiyah, jadi
Muhammadiyah itu melakukan perkaderan bukan hanya sebatas untuk melangsungkan kepemimpinan ini, tetapi Muhammadiyah itu juga ikut mencetak kader bangsa, sehingga proses kristalisasi dengan tujuan membentuk kader yang sesuai dengan tujuan dan juga sesuai dengan nilai-nilai perjuangan serta kaidah-kaidah organisasi. Tujuan perkaderan Muhammadiyah itu membentuk kader yang militan, yang punya ruh, spirit, serta integritas dan kompetensi untuk berperan di persyarikatan dalam kehidupan umat dan dinamika bangsa serta konteks global. Nah, disinilah peran Muhammadiyah yang tidak hanya sebatas sebagai organisasi Islam, tapi juga organisasi yang turut andil dalam pengembangan bangsa dan negara. Kompetensi apa itu? Nah, sudah banyak kita melihat bahwa ternyata misalnya sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah dalam mencetak kadernya melalui lulusan-lulusan terbaik yang kemudian bisa berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Misal ada dokter dari lulusan Muhammadiyah, maka harapannya adalah dokter ini dia memiliki nilai-nilai integritas untuk bisa berperan dalam kehidupan masyarakat, juga membawa nilai-nilai keislaman. Karena tadi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, jadi itu tidak akan bisa lepas dari kehidupan kader Muhammadiyah. Jalur yang ditempuh Muhammadiyah itu apa? Ternyata Muhammadiyah memiliki 4 sektor sebagai jalur kaderisasi, yaitu yang pertama keluarga. Jalur keluarga ini biasanya kalau bapak ibu Muhammadiyah ya anaknya nanti ikut Muhammadiyah, tapi tidak kemudian bisa menjamin gitu ya. Nah, kader keluarga ini biasanya dia sudah dididik Muhammadiyah dari awal, jadi sudah diberi pengetahuan dulu tentang Muhammadiyah, diikut sertakan. Jadi ketika bapaknya ikut pengajian, ya dia ikut gitu. Kemudian ketika ibunya aktif di organisasi ketika kecil, maka dia juga bisa ikut. Kemudian yang kedua amal usaha. Nah, amal usaha ini banyak sekali amal usaha dan menjadi ranah kader juga. Contohnya adalah sekolah, perguruan tinggi, dan juga karyawan amal usaha Muhammadiyah. Itu kan bisa menjadi kader Muhammadiyah. Contoh misalnya dalam sebuah sekolah ada guru-guru mudanya gitu. Kalau guru-guru pria atau bapak-bapak guru yang usianya masih bisa masuk ke pemuda Muhammadiyah, maka diarahkan untuk ikut pemuda Muhammadiyah. Kalau ibu-ibu guru yang kemudian usianya juga masih masuk dalam ADART Nasyiatul Aisyah, maka diajak untuk bergabung dalam organisasi Nasyiatul Aisyah. Itu contohnya. Kemudian siswa-siswanya kemudian diarahkan untuk masuk kemana? Masuk ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Maka seluruh lingkup kerja amal usaha itu adalah sebuah proses perkaderan, tidak bisa lepas dari itu. Gitu ya. Jadi kalau bukan jadi kader pemimpin atau pimpinan Muhammadiyah, paling tidak mereka bisa menjadi kader bangsa yang akan meneruskan, yang akan berbagi kebermanfaatan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, organisasi otonom. Nah, organisasi otonom itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah. Kemudian nanti ada Tapak Cici Putra Muhammadiyah dan Hizbul Wathon. Dan semuanya biasanya memiliki rute organisasi sendiri. Artinya perkaderan internal ortom sendiri atau organisasi otonom sendiri. Misalnya kalau di IPM punya Taruna Melati, kalau di IMM punya Darul Arkom Dasar, itu pun menjadi salah satu media kaderisasi yang kemudian semua arah dari proses kaderisasi organisasi otonom itu juga mendukung tercapainya tujuan Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir adalah program khusus atau MPK, Majelis Pendidikan Kader. Biasanya ini mengurusi Baitul Arkom, ya, Baitul Arkom. Kemudian berkaderan di tingkat Muhammadiyah, itu dia juga mengurusi tentang itu. Sehingga misalnya
ada kajian ideopolitor, ada kajian atau pelatihan advokasi gitu. Itu pun juga menjadi ranahnya. Kemudian mencetak kader Muhammadiyah sesuai dengan tema apa yang kemudian akan diangkat. Yaitu ini tentang kaderisasi Muhammadiyah. Menjadi kader Muhammadiyah, menjadi siswa Muhammadiyah, menjadi siswa sekolah Muhammadiyah berarti kita menjadi kader Muhammadiyah. Jadi siapkan diri kita dengan penuh kebahagiaan gitu ya, untuk bisa terus berbagi kebermanfaatan dan nilai-nilai keislaman di lingkungan masyarakat. Gitu. Bagaimana kalau saya tidak memiliki latar belakang Muhammadiyah, Bu? Keluarga saya bukan keluarga Muhammadiyah. Teman-teman, menjadi kader bangsa itu adalah berbagi kebermanfaatan pengetahuan. Artinya selama ini teman-teman ditempa di sekolah Muhammadiyah dibekali dengan ilmu pengetahuan yang kemudian akan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Maka itu bisa jadi lahan dakwah kita sebagai kader Muhammadiyah. Begitu ya. Nah, itu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bagi di kolom komentar. Jadi jangan kemudian pasif dalam pembelajaran. Nah, nanti bagi teman-teman yang kesulitan untuk mendownload video, maka teman-teman bisa cek link YouTube-nya. Nanti saya akan bagikan ini di YouTube, gitu ya. Jadi bisa save linknya. Gitu. Nah, setelah nonton video, kita lihat video ini, maka jangan langsung skip atau keluar dari kelas, tetapi tetap berada di kelas sampai pembelajaran selesai. Terima kasih. Itu saja, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.